Misteri yang sudah bertahun-tahun tentang harta peninggalan Presiden Soekarno berupa uang triliunan rupiah hingga emas puluhan ton di luar negeri akhirnya tersingkap. Dan yang akhirnya pemerintah Indonesia segera membentuk tim penelusuran yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Bank Indonesia. Cerita mengenai keberadaan emas Soekarno itu menyeruak sejak berakhirnya Orde Lama. Kisah itu terus bergulir dari waktu ke waktu, sampai sekarang menjadi pergunjingan sebagian masyarakat, mulai dari tukang macul, kuli panggul, tukang becak, turut membicarakan isu keberadaan aset harta peninggalan Soekarno, hingga memantik rasa penasaran teramat dalam. Kasak kusuk ini pun akhirnya memunculkan berjuta pertanyaan, sekaligus menjadi perdebatan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Benarkah emas simpanan itu ada? Di mana persis lokasinya? Betulkah harta karun tersebut luar biasa besar jumlahnya sehingga bisa untuk melunasi semua utang Indonesia? Siapa saja yang mengetahuinya? Tetaplah simak videonya sampai selesai. Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia yang dihukum karena kasus Gerakan 30 September PKI itu menuliskan perihal dana revolusi yang jumlahnya tidak main-main. Menurut Subandrio, dana revolusi yang dihimpun pada masa Presiden Soekarno itu berupa uang 450 juta dolar Amerika Serikat di Union de Nantes, Swiss, emas lantakan senilai 125 juta pound sterling di Bank Barclays London, serta uang 250.000 dolar Amerika Serikat di Bank Geyer Zeller Zumon, Zurich, Swiss, dan Bank Daiwa Securities, Tokyo, Jepang. Setelah menerima surat dari Subandrio, beliau, Soeharto, segera memerintahkan Menteri Muda Sekretaris Kabinet untuk menindaklanjuti hal ini, kata Marsda TNI Purnawirawan Kahardiman dalam buku Hakim Agung Kahardiman dari Auditor, Obstip hingga Arbiter. Menindaklanjuti perintah Pak Harto. Kahardiman merupakan perwira karier TNI AU. Kala itu, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini masih berpangkat Bintang 1 alias Marsma dan menjabat Kepala Tim Pemeriksa Pusat, TPRPU, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Untuk diketahui, TPRPU bertugas memeriksa orang-orang yang diduga terlibat atau mengetahui peristiwa G30S PKI. Maka, atas perintah Pak Harto, Menteri Muda Sekretaris Kabinet Hartanto mengeluarkan surat tertanggal 24 November 1986, nomor 157, M Seskap 12. 86 yang isinya meminta bantuan Gubernur Bank Indonesia untuk melakukan penelitian atas kebenaran surat Subandrio. Dari surat itu, ditunjuklah Direktur Bank Indonesia TM Zahir Shah dan Hartanto pergi ke luar negeri. Hasil pelacakan pada 3 bank tersebut, keterangan Subandrio tentang emas dan dana revolusi itu meragukan. Barclays menyaksikan perkiraan adanya simpanan emas senilai 125 juta pound sterling di bank mereka. Sangat kecil kemungkinan karena jumlahnya sangat besar saat itu. Sementara, nama Subandrio tidak ditemukan dalam catatan nasabah mereka, ungkap Kahardiman. Adapun bank di Zurich, Swiss meminta legalisasi Subandrio sebelum mereka memberi keterangan. Atas dasar ini, tim pelacak merasa perlu melakukan 2 hal lanjutan. Pertama, meminta penjelasan tertulis atas berbagai persoalan tersebut kepada Subandrio. Kedua, mewawancarai beberapa pejabat dan mantan pejabat yang diperkirakan mengetahui adanya kekayaan negara yang disimpan di luar negeri atas nama Subandrio. Operasi Teladan. Tak dimungkiri, cerita tentang dana revolusi terus berembus, berulang dari waktu ke waktu. Berbagai rumor menyertai, antara fiktif hingga mitos, semua bercampur jadi satu. Yang kerap terdengar, konon cadangan emas Soekarno itu
berasal dari pemberian raja-raja Nusantara. Di antara simpang siur itu, yang kerap muncul adalah penuturan mengenai keberadaan emas di Union de Banque Suisse (UBS). Ada pula yang menyebut begitu banyaknya harta milik Indonesia, Amerika Serikat pada kurun waktu itu disebut punya utang kepada Indonesia. Adapun cerita lain yang masuk, sebagian terbesar dari mereka, orang-orang yang percaya adanya simpanan emas, yakin harta amanah hanya akan cair bila Satrio Piningit datang dan memimpin bangsa Indonesia. Berbagai ketidakjelasan itu pula yang mengusik pemerintahan Soeharto untuk mengungkap. Dari hasil rekomendasi tim pelacak, pada 27 Mei 1987 turun SK nomor 2 tahun 1987 tentang Operasi Teladan, ditunjuk sebagai ketua operasi yakni Marsma TNI Kahardiman. Anggota Operasi Teladan antara lain Zahir Syah, Direktur BI, Hartanto, Seskap, hingga Kolonel CPM Sugini, Kabakmin, Teperpu, Kopkamtib. Salah satu tugas operasi ini yaitu mengupayakan kembali agar semua kekayaan negara dapat dikembalikan di bawah kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan SK tentang Operasi Teladan, tim ini hanya punya waktu 5 bulan untuk melakukan pengusutan dan harus menyelesaikan tugas selambat-lambatnya pada 31 Oktober 1987, ungkap Kahardiman. Hari demi hari dilalui, berbagai tugas dikerjakan. Seperti berpacu dengan waktu, tim Operasi Teladan bergerak cepat menginvestigasi, termasuk mewawancarai Subandrio. Tak hanya itu, sejumlah mantan pejabat seperti ex-Kepala Direktorat Inspeksi Kementerian Luar Negeri H.S. Muntahar, serta ex-Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag Susanto Joyo Sugito juga diwawancarai. Apa hasilnya? Memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Ini dilakukan setelah pemerintah Republik Indonesia selesai memindahkan cadangan emasnya dari Belanda ke Inggris. Tidak ada emas Soekarno. Dari penelusuran, tim Operasi Teladan mendapatkan kesimpulan dana revolusi merupakan hasil produk hukum Inpres nomor 018 tahun 1964 dan Kepres nomor 360 tahun 1605. Sebelumnya, dana itu disebut dana stabilisasi. Temuan lain terungkap seluruh harta hasil korupsi pada pemerintahan sebelumnya dikumpulkan oleh tim pengawasan keuangan negara dan disimpan dalam rekening di BI dalam bentuk valuta asing. Rekening dana revolusi merupakan rekening dalam mata uang rupiah. Isi rekening dari hasil setoran pungutan terhadap importir sebesar Rp400 untuk setiap pembukaan letter of credit. Selain itu, pungutan 5% dari dana surat pendorong produksi SPP yang dihimpun dana devisa. Puncaknya, pada 23 September 1987 Direksi Bank Indonesia mengeluarkan surat yang ditandatangani Bin Hadi dan Zahir Syah. Isinya secara garis besar terdapat 2 hal. Pertama, rekening dana revolusi dalam kurs rupiah masih berada di bawah tata usaha BI dengan saldo 1.503.983,570. Kedua, mengenai rekening dana revolusi dalam valuta asing dari tata usaha BI, diketahui bahwa dana-dana tersebut telah disetorkan ke dalam rekening dana devisa special account. Menurut TUBI, pada 1 April 1973, rekening tersebut bersaldo $553.114,41 Amerika Serikat. Kahardiman menegaskan, semua hasil temuan telah dilaporkan kepada Sekab pada 1 Oktober 1987. Operasi Teladan resmi dibubarkan dengan hasil nihil. Emas lantakan tak ditemukan dan uang jutaan dolar tak ditemukan kebenarannya. Namun tim berhasil menyelamatkan sejumlah aset negara, kata Kahardiman. Pelacakan dihentikan, namun isu mengenai dana revolusi masih terus menarik untuk diutak-atik hingga kini, kata Jenderal Angkatan Udara yang kelak setelah pensiun menjabat Hakim Agung ini.